nanti. Oh, masa-masa panen bulan ini. Kira-kira isi pembelajarannya seperti apa, peta SKK-nya seperti apa. Oh, kita fullkan di masa-masa tidak panen misalkan, boleh. Gitu. Tapi kalau konstruksinya seperti dulu, sekian JPL per minggu, ya pas bulan panen itu 1,5 bulan panen itu ya tidak ada yang berangkat, tidak ada yang belajar. Itu kan mau buang waktu. Begitu ya Pak, itu termasuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi jangan sampai satuan pendidikan PKBM itu terlepas dari budaya masyarakat sekitar. Nah, syukur ketika ada aktivitas masyarakat, pembelajaran bisa diintegrasikan di sana. Itu tidak harus datang ke sekolah begitu Pak. Itu sudah dirancang sebagai sebuah proses pembelajaran. Nah, ini yang dinamis Bapak Ibu. Misalkan minggu pertama 2 SKK tatap muka, 3-nya mandiri, di minggu keduanya 5 SKK-nya mandiri semua. Berarti kan tidak ketemu. Itu minggu ketiganya 1 SKK tutorial atau setara dengan 2 JPL terjadwal menggunakan langkah-langkah pembelajaran tutorial. Itu hanya mengkonfirmasi apa yang kemarin dibelajarkan mandiri dan minggu seterusnya. Nah, itu bisa mutar. Nah, ini sesuai dengan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan. Satu tujuan pembelajaran itu mau dibelajarkan berapa kali pertemuan, tatap muka berapa, tutorial berapa, mandiri berapa, itu ada di KPP. Begitu. Ini lebih enak ketimbang kita terpacu 2 jam JPL tatap muka. Lebih enak seperti ini. Nah, Bapak Ibu, struktur kurikulumnya seperti ini. Ini yang pakai A. Gitu. Di sini ada pemberdayaan 14. Pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Ini yang muatan wajibnya. Nah, bahasa Inggris dan IPAS itu muncul di fase B dan fase C. Ini harus siap-siap nih. Terutama yang bahasa Inggris. Kalau IPAS kan dari dulu sudah ada ya. Kelas berapa? 3, 4, 5, 6. Kalau dulu kalau tidak salah kelas 4 IPAS itu mulai kelas 4 yang kurikulum lama ya. 4, 5, 6. Nah, sekarang sudah mulai di fase B setara kelas 3. Bahasa Inggris ini nanti yang mulai dipelajari. Nah, Bapak Ibu jangan lupa muatan lokal ya. Itu muatan lokal, namanya muatan itu boleh berdiri sebagai mata pelajaran, boleh diintegrasikan di berbagai mata pelajaran. Itu muatan lokalnya Kabupaten Sleman loh untuk paket A. Bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa ini apakah keterampilan berbahasa Jawa saja yang dipelajari? Kasusnya buatan termasuk budaya loh. Kayaknya harus dirubah itu mata pelajarannya bukan bahasa Jawa. Karena di dalamnya coba bahasa Jawa itu sudah punya CP atau belum? Belum. Wah, itu menjadi PR sebenarnya. Jadi muatan lokal Bapak Ibu, pendidikan kesetaraan itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Otomatis muatan lokal pada kabupaten kota ditetapkan oleh kabupaten. Jadi Pak Bupati itu buat perbu. Muatan lokal pada pendidikan anak usaha dini, pendidikan dasar, itu pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan adalah apa? Itu. Kalau di formal sudah ada ya Pak? Formal itu juga sebagian belum. Betul Pak, tapi kewenangan provinsi hanya ada pada SMA dan SLB Pak. Gitu, SMA SMK itu kewenangan provinsi. Nah, ini kita ada yang miss nih. Nah, syukur di tingkat kabupaten nanti ada yang mendorong. Kalau di Kulon sudah dideklar mata lokalnya adalah budaya Mataram. Nah, budaya Mataram itu termasuk bahasa masuk ke dalam.
bahasa, terus artefak budaya Jawa macam-macam. Bentar Pak, jadi muatan lokal itu kewenangan kabupaten. Betul. Artinya kalau nanti kita sepakat sekabupaten itu tidak bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Bukan sepakat Pak. Perbuknya itu menyatakan muatan-muatannya Pak. Masalahnya kan belum ada sekarang. Yeah. Nanti kalau bisa usul sini usul. Yeah. Selama belum ada itu kita bisa ngambil yang lain kan? Atau melakukan yang lain? Menentukan yang lain. Kalau muatan lokal memang prerogatif pemerintah daerah Pak. Oh gitu. Ya, ini tidak boleh satuan pendidikan. Oh iya. Nah, kalau yang pemberdayaan dan keterampilan itu memang kewenangan satuan pendidikan. Betul. Ada di pasal Permendikbud itu muatan lokal. Selama perpu belum ada, Gunakan perda yang diisi Pak. pakai yang Ya, dulu. Walaupun perda DIY itu muncul sebelum urusan perguruan pendidikan itu Pak. Undang-undang pemerintah daerah. Belum pemisahan. Betul, belum pemisahan gitu. Terus yang ini tadi kurikulumnya seperti ini, tugas kabupaten tugas di PKBM itu mendistribusikan. Nah, Bapak itu SKK kelas 1 kelas 2 itu ini 4 SKK, misalnya Pancasila 4 SKK, di kelas 2-nya 4 SKK. Itu maksudnya 4 SKK itu adalah beban belajar per minggu. Jika 4 SKK ini dibelajarkan tatap muka, artinya 4 JPL tatap muka. Gitu. Cara memetakannya begitu. Ketika ini matematika itu 5 SKK, 5 SKK-nya itu kalau ditatap muka kan berarti 5 JPL per minggu tatap muka. Tapi kan ini di regulasi diperbolehkan dikombinasikan, baik itu tatap muka, tutorial atau mandiri. Gitu. Nah, kalau peserta didiknya usia sekolah, ya gunakan ini, ketemu semua nggak masalah. Lebih baik gunakan ini ya. Manut karakteristik peserta didiknya. Paling efektif yang mana atau paling efektif dalam proses pembelajaran yang mana? Monggo Pak. Maaf. Kalau misalkan di sini contohnya kan matematika 5 SKK ya, Pak. Kalau misalkan mengubah itu jadi dengan PJOK, jadi matematika 3 dan begitu sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, tapi harus ada dasar analisisnya. Misalkan penyanderaan PJOK 3 atau seni budaya Ya. atau apa mau dikurangi, mau ditambahkan pendidikan agama dan budi pekerti. Betul. Karena basis karakteristik satuannya di agama. Hmm. Boleh. Oke. Boleh. Nah, misalkan begini, PJOK diperbanyak. Kenapa? Karena ternyata itu basisnya PPLP seperti yang saya ceritakan di Salatiga. Unggulannya gitu. Nah, unggulannya olahraga, ya berarti SKK olahraga diperbanyak. Begitu memang karakteristik satuan beda-beda. Begitu. Dan boleh tidak SKK-nya melebihi dari 48 itu untuk yang kelas 1 dan 2. Iya, ini petanya seperti ini. Ini SKK-nya 48. Nah, komposisinya diserahkan. Maksudnya lebih dari 48 itu diperbolehkan tidak? Kalau Nambah jadi gitu. bedakan program atau bedakan kurikulum kesetaraan dengan kurikulum pondoknya. Gitu. Jangan terus kurikulum pondok digabungkan di kurikulum kesetaraan, nanti tidak ketemu. Bebannya pasti akan lebih banyak. Gitu ya. Misalkan pendidikan agama itu ini ada pendidikan agama. CP-nya seperti apa? CP-nya seperti itu. Oh, ternyata kok hanya sebatas ini, padahal kami sudah lebih banyak, gitu ya. Nah, berarti pendalamannya diperbanyak, tapi pada CP tersebut atau pada lingkup materi tersebut. Nah, kalau pondok membelajarkan lebih, berarti itu kurikulum pondoknya, gitu Pak. Gitu ya. Kalau kurikulum kesetaraan seperti ini, tapi memang ini pun standar minimumnya kurikulum harus ada ini.
Bagaimana sekolah internasional? Sekolah internasional bisa jadi bebannya lebih banyak. Nah, sekolah internasional ada menggunakan yang kurikulumnya sekolah formal. Nah, di sekolah internasional itu yang harus ada mapelnya, cuma pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia. Mapel itu harus ada. Karena kemarin ketika tidak diatur itu diintegrasikan, dianggap blended dengan apa tematik, gitu. Tema 1 misalnya tentang lingkungan, nanti setengah semester kedua temanya apa. Jadi nggak kelihatan bahasa Indonesia, PPKN, kewarganegaraan bahasa Indonesia. Karena itu yang menjaga NKRI itu dianggapnya 3 mapel itu. Gitu. Nah, gempuran sekolah internasional jika nggak ada regulasi itu nggak ada nanti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama budi pekerti dan bahasa Indonesia. Itu Bapak Ibu, distribusinya diserahkan kepada Bapak Ibu semua. Tapi melihat juga masukan dari tutor ya. Ya betul Mbak. Itu kan bahasa Inggris sudah dimasukkan. Ya. Apabila sekolah misalnya di PKBM belum memasukkan bahasa Inggris itu. Yang dua itu Mbak. Yang dua ini ya. Ini karena tahun pertama, 1 guru kelasnya belum siap, belum paham tentang CP-nya, maka di kurikulum besok ini disampaikan ini belum dibelajarkan, jadi mata pelajaran tidak ada. 2 ini masuk ke sini Pak, komposisinya bebas. Nah, beban belajar dengan SKK itu maksudnya di situ. Yang penting ada beban proses belajar sejumlah sekian SKK. Beban prosesnya itu jika ditatap mukakan berarti sama aja setara 62 jam per minggu. Kalau tatap muka semua, nah itu sama dengan belajar SD mungkin. Tapi kan karakteristiknya berbeda. Kalau yang basisnya PKBM, peserta didik homeschooling, dan itu seperti lembaga pendidikan yang ini kan ketemu terus. Nah itu gunakan saja yang full tatap muka. Nah yang 2 itu bisa didistribusikan di atas. Nah kita masuk yang paket B, sama yang paket B juga seperti itu. Nah yang paket B muatan lokalnya hanya 2 SKK, padahal 3 tahun. Bapak Ibu bisa mendistribusikan muatan lokal itu diselesaikan di sini boleh loh. Ini 2 SKK yang sini sudah selesai muatan lokalnya tidak dibelajarkan. Begitu. Karena muatan lokal di paket B ini kan 2 SKK itu untuk 3 kelas loh. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Memang muatan lokal di paket B itu cuma sedikit, cuma 2. Di contoh ini muatan lokal dibagi 1 SKK kelas 7, 1 SKK di kelas 8. Otomatis kan hanya setara dengan 1 JPL per minggu. Nah seandainya sekalian nanti biar gaji tutornya muatan lokal sekalian saja 2 SKK nanti ada di kelas tengah, di kelas 8 2 SKK boleh. Berarti kelas 7 tidak ada muatan lokal, kelas 9 tidak ada muatan lokal. Nah, kelas 8 2 muatan lokal. Begitu juga yang paket C. Nah, yang paket C ini seperti ini. Ada 32 kelas setara fase E. Itu di muatan wajibnya. Nah, sedangkan yang sejarah itu tidak muncul, gitu ya. Munculnya sejarah nanti ada di kelas sini, ada di fase F. Nah, Bapak Ibu di IPA dan IPS
itu bukan terpecah menjadi sekian mapel ya, tetap mapelnya IPA atau IPS. Kemarin ada beberapa PKBM yang IPA IPS itu dimaknai nanti fisika berapa SKK, biologi berapa SKK, tidak. Di kelas 10 itu mata pelajarannya masih IPA atau IPS, tapi muatan di dalamnya, muatan atau lingkup materi yang sebagai proses pengantar proses pembelajaran itu tetap fisika, kimia, biologi untuk IPA, untuk yang IPS sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Sekarang di universitas ada jurusan IPA dan IPS, betul nggak? Pendidikan IPA, pendidikan IPS gitu. Kalau dulu waktu saya kuliah nggak ada, jurusannya tetap S1 geografi, S1 ekonomi gitu. Ternyata sekarang sudah ada jurusan IPA dan IPS. Nah, nanti sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi itu pecah ketika di kelas fase F sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan ini ada ketentuannya. Itu. Satuan pendidikan menyediakan 5 mata pelajaran pilihan. Peserta didik wajib 7 mata pelajaran pilihan. Peserta didik boleh memilih 5 atau 4. Wah, ini PKBM agak susah nih. Waduh, menyediakan 7 itu apa saja. Nanti kalau milihnya beda-beda kayak mana kan itu. Tapi yakin loh Bapak Ibu ngasih pilihan 7 itu yang dipilih kebanyakan nanti apa aja biasanya? Sosiologi, ekonomi, geografi, apa lagi? Sosiologi, ekonomi, geografi, nanti ada bisa antropologi atau bahasa Indonesia tingkat lanjut atau informatika. Kalau diberi pilihan fisika, kimia, biologi, gitu. Kecuali homeschooling ya, homeschooling biasanya bisa. Nah, distribusinya SKK-nya bisa seperti ini. Ini yang hijau-hijau ini ibaratnya satuan pendidikan memberikan pilihan. Ini ada 7 pilihan. Ya misalkan, tapi peserta didiknya milihnya informatika, sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi. Oh, milih 6 bahasa Inggris. Tingkat lanjut. Sebenarnya cukup pilih 4 atau 5. Mulai 4 boleh, mulai 5 boleh. Nah, ini fase untuk fase F, setiap SMA atau MA atau bentuk lain sederajat wajib membuka seluruh mata pelajaran pada kelompok umum atau mata wajib. Sedangkan pada mata pelajaran pilihan wajib menyediakan 7, setiap peserta didik memilih 4 sampai 5. Kemudian mata pelajaran IPA dan IPS kelas 10 tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran spesifik. Nah, pengorganisasian pembelajaran IPA dan IPS mengajarkan muatan IPA dan IPS secara integrasi, bergantian waktu, paralel atau bagaimana terserah. Integrasi itu misalkan muatan ekonomi dan geografi dipelajari secara integrasi. Atau boleh juga kita selesaikan ekonomi dulu, ekonomi dan geografi semester ini. Nah, besok yang secara sama sosiologi semester berikutnya itu boleh, itu sistem top waktu. Atau paralel JP juga boleh. Itu kasusnya terjadi di tempat saya. Bagaimana Pak? Jadi tutor itu hanya ngajar sak semester ya, semester tapi nganggur total. Mata pelajaran apa Pak? Sosiologi Sosiologi kelas 10 kalau kelas 10. Ya, itu blok waktu Pak. iya. Diperbolehkan seperti itu. Ya boleh.
diperbolehkan. Tapi ada kelemahannya Pak. Kelemahannya itu kalau yang mengajar di satuan pendidikan negeri itu status DKPudiknya 1 semester tidak aktif. Nah itu dia. Nah, itu kelemahannya itu memang. Aduh. Dianggap tidak aktif, padahal diperbolehkan seperti ini. Sebenarnya solusinya gampang Pak. Ini sebenarnya solutif bagi PKBM yang sumber daya tutornya tidak banyak. Gantian Pak, betul. Bapak kerjasama dengan beberapa PKBM, tutor IPA dan IPS itu gantian. Jadi sosiologi dan geografi ngajar di PKBMA, semester berikutnya ngajar di PKBM. Nah, ini berarti forum saya yang Betul, itu hemat resource juga itu Pak. Itu bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu, tahap pengembangan kurikulum satuan tadi ada karakteristik, visi, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, pengorganisasian pembelajaran di dalamnya ada distribusi SKK, pendekatan pembelajaran yang akan dilakukan itu tadi boleh pendekatan mata pelajaran, jadi terpisah mata pelajaran satu dan lain sebagainya. Boleh integrasi, integrasinya boleh full, tapi boleh juga spesifik pada tujuan-tujuan pembelajaran tertentu. Atau tematik gitu, atau sistem blok waktu ya. Blok waktu tadi sosiologi geografi selesai semester awal ganjil, terus nanti ekonomi dan sejarah di semester keduanya. Itu sistem blok waktu seperti itu. Blok waktu juga bisa bulanan, juga bisa triwulanan, juga bisa. Pun monggo pengorganisasiannya bagaimana. Yang jelas bobot SKK-nya dilaksanakan. Kemudian penjadwalan pembelajaran. Nah, di perencanaan pembelajaran nanti akan ada penyusunan TP dan ATP, nanti ada di hari kedua besok, gitu. Terus penyusunan RPP bagaimana, rancangan RPP dan asesmennya. Nah, itu sampling aja masuk ke kurikulum. Itu termasuk program pemberdayaan dan keterampilan. Saya rasa itu Bapak Ibu hari ini. Itu nanti hal-hal yang lain mungkin bisa dilanjut di materi berikutnya. Nanti ada pembelajaran dan asesmen, ada program pemberdayaan dan keterampilan. Atau sebelum saya tutup ada pertanyaan? Mohon Pak. Kalau sekarang masih ada kognitif, psikomotorik dan afektif nggak Pak untuk rapor? Tidak Pak. Tidak. Gantinya berupa apa? Jadi begini, kalau Bapak baca CP, deskripsi CP itu sudah memuat itu Pak. Jadi keterampilan afektif dan pengetahuan dan keterampilan itu ada di CP. Misalnya begini, IPA itu pemahamannya misalkan melalui ekosistem gitu ya. Keterampilannya di mana? Ada CP keterampilannya untuk belajar ekosistem yang dilakukan kayak dulu. Pembelajaran mulai dari tidak harus berurutan, menanya, terus dan sebagainya. Itu 5M itu Pak. Tapi 5M yang sekarang diperbolehkan dari bawah dulu diperbolehkan. Terus nilainya hanya nilai 1 angka Pak. Tapi kalau baca CP di dalamnya sudah ada pengetahuan dan keterampilan. Kalau dulu kan terpisah. KD3 itu pengetahuan, KD4 itu keterampilan. Nah sekarang bukan, sudah di blended di dalam CP. Ada yang lain Bapak Ibu? Cukup? Baik. Nah Bapak Ibu, dikarenakan seharusnya jam 2 jam awal itu adalah pengarahan Bapak Kepala Dinas 2 JPL di awal. Tapi karena akhirnya terus saya diminta panitia, Pak maju saja Pak Kadin, ternyata ada tugas lain. Guys ya, saya maju. Nah konsekuensinya berarti kita selesai pembelajarannya pun maju gitu ya. Gitu. Jadi saya rasa begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Nanti materi akan saya sampaikan ke panitia. Begitu. Konsultasi ke saya langsung boleh. Jadi sudah ada rekan Sleman yang langsung datang ke SKP ya. Saya boleh Pak
Saya kalau pas di rumah, maksud saya pas di SKB, Bapak Ibu datang tanya-tanya terbuka saja. Baik, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko atas materi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ini pada senang kan pulangnya lebih awal, tapi besok tidak bisa seperti ini karena besok dan lusa materi akan full sampai